Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rahmia Melani Putri, NIM 22329026, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai peran pendidik dan anak didik dalam pembelajaran blended learning dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Eldarni MPD dan Ibu Rosmaria MPD. Apakah teman-teman tahu apa itu blended learning? Jadi, blended learning adalah strategi belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggabungkan pembelajaran berbasis tatap muka dan pembelajaran berbasis online atau daring. Dalam hal ini, siswa tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan guru saja, tetapi dapat melalui berbagai cara. Misalnya, mencari sumber ilmu di perpustakaan, bertanya kepada teman, dan juga mencari melalui website dan sebagainya. Langkah-langkah pembelajaran model blended learning terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pencarian informasi. Pada tahap ini, guru menyampaikan tugas melalui WhatsApp. Lalu siswa diajak untuk mencari berbagai sumber informasi yang tersedia secara offline maupun online, berdasarkan relevansi, validitas, dan keandalan konten kejelasan akademik. Nah, yang kedua, perolehan informasi. Temui, pahami, dan hadapi dengan ide-ide yang telah ada dalam pemikiran siswa. Kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan tersebut. Di tahap ini, siswa setelah mencari informasi dari berbagai sumber, lalu mereka membuat video tentang pembelajaran tersebut. Yang ketiga, sintesis pengetahuan. Membangun pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi dari hasil analisis diskusi dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh dan menafsirkan ide dengan fasilitas offline. Pada tahap ini, siswa membuat peta konsep dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi, pembelajaran blended learning ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari pembelajaran blended learning yang pertama, kegiatan pembelajarannya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua, biaya operasional dalam kegiatan pembelajaran menjadi lebih terjangkau. Yang ketiga, pengawasan perkembangan siswa menjadi lebih mudah. Yang keempat, desain pembelajaran berbasis web. Dan yang kelima, materi pembelajaran dapat dioptimalkan dengan lebih mudah. Tetapi, ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, peserta didik akan cepat bosan. Yang kedua, pembelajaran terganggu jika ada keterbatasan dalam komunikasi. Yang ketiga, dalam mengakses pembelajaran sering menjadi kendala bagi siswa belajar. Yang keempat, keberhasilan pembelajaran berbasis web ini hanya bergantung pada kemajuan dan motivasi belajar siswa. Dan yang kelima, kurangnya interaksi secara langsung. Kunci sukses dalam mengembangkan pembelajaran blended learning. Yang pertama, live event, yaitu bahwa guru akan sukses dalam meningkatkan pembelajaran blended learning jika gurunya bisa sinkronisasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran virtual dalam waktu dan tempat yang sama. Yang kedua, self-paced learning, yaitu guru akan sukses dalam meningkatkan pembelajaran dengan blended learning jika guru dapat melakukan pengkombinasian pembelajaran tatap muka dan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, collaboration, yaitu guru akan sukses dalam meningkatkan pembelajaran dengan blended learning jika guru dapat membangun kolaborasi yang baik antara guru dan siswa dalam satu sekolah atau antara guru dan siswa dari berbagai sekolah lain melalui komunikasi yang dibangun dalam bentuk chat room, forum diskusi, email, website, mobil phone, atau WA untuk pendalaman materi. Selanjutnya, yang keempat, assessment, yaitu guru akan sukses dalam meningkatkan pembelajaran dengan blended learning jika guru dapat mengkombinasikan beberapa jenis asesmen bersifat tes atau non-tes, atau tes otentik dalam bentuk project ataupun produk yang dapat dilaksanakan baik secara offline maupun online sehingga asesmen yang diikuti siswa menjadi lebih fleksibel. Yang kelima, performance support material, yaitu guru akan sukses dalam meningkatkan pembelajaran dengan blended learning jika guru dapat menyusun pembelajaran secara digital, baik model offline seperti bentuk MP3 atau online melalui website, dan semua perangkat pembelajaran telah terinstal dengan baik. Peran pendidik dalam pembelajaran blended learning.
Di sini ada 7 fase. Yang pertama, fase analisis. Pada awal kegiatan, guru perlu melakukan kegiatan analisis dengan mengidentifikasi karakteristik belajar dan kebutuhan siswa, lingkungan tempat pembelajaran, serta mengecek sumber daya yang tersedia. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui karakteristik siswa terkait dengan informasi demografis dan kemampuan siswa dalam memanfaatkan komputer, kondisi sekolah, dan media pembelajaran yang tersedia, serta mempelajari isi kurikulum untuk menentukan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, fase desain. Setelah analisis selesai dilakukan, aktivitas guru selanjutnya yaitu membuat perencanaan tentang bagaimana materi yang akan diajarkan, di mana proses pembelajaran akan dilakukan, dan struktur materi apa yang akan disajikan. Yang ketiga, fase penyusunan dan pengembangan. Guru menyiapkan segala media yang telah dirancang pada perancangan yang telah disusun sebelumnya. Yang keempat, fase uji coba. Perencanaan yang sudah disusun perlu diuji cobakan. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran dengan blended learning yang sudah dirancang dapat diketahui kelayakan untuk digunakan di kelas. Yang kelima, fase implementation. Di sini guru melaksanakan blended learning di kelas dengan menggunakan berbagai perangkat online dan offline yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ada beberapa hal yang dapat digunakan dalam fase ini, misalnya aplikasi yang sudah terinstal dengan baik, software pendukung lain seperti front page untuk menampilkan teks, gambar, penggalan video, serta software lainnya yang mendukung kegiatan evaluasi. Yang keenam, fase evaluation. Pada fase ini, berisi aktivitas mengumpulkan semua informasi yang ada selama proses pelaksanaan pembelajaran, termasuk hasil tes, serta hambatan-hambatan selama pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh, fase feedback. Feedback merupakan kegiatan memberikan balikan atas hasil pembelajaran, baik hasil tes, performance, product, project, dan authentic test. Feedback digunakan sebagai bahan perbaikan sebelum blended learning benar-benar diterapkan. Semua fase tadi dapat dilakukan oleh guru-guru untuk pembelajaran di sekolah, tentu dengan modifikasi seperlunya agar dapat sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Peran peserta didik dalam pembelajaran blended learning. Yang pertama, menyiapkan manajemen pembelajaran dengan rapi dan baik. Sebelum memulai pertemuan, sebaiknya membuat rencana pembelajaran dan siapkan apa saja yang dibutuhkan selama pembelajaran nanti. Dengan pengelolaan kelas yang rapi, diharapkan peserta didik dengan mudah mengatur tugas, ujian, ataupun materi pembelajaran yang tepat. Yang kedua, melakukan flipped classroom dengan tepat. Flipped classroom merupakan metode penyampaian materi di luar pembelajaran kelas yang sudah dibuat. Metode ini bisa diartikan sebagai diskusi tambahan di mana peserta didik bisa mengeksplorasi lebih dalam mengenai materi yang diberikan di kelas online bersama teman-temannya. Yang ketiga, menciptakan kelas yang menarik dan interaktif. Seperti halnya kelas tatap muka, peserta didik bisa berkomunikasi dua arah dengan pendidik meskipun ini adalah pembelajaran daring. Ciptakanlah kelompok diskusi kecil agar menjadi aktif dan saling memberi pertanyaan. Peserta didik bisa mengambil sumber dari berbagai materi dan bahan ajar di luar kelas, agar terciptanya merdeka belajar yang sebenar-benarnya. Yang keempat, fokus pada pembelajaran. Sebagai peserta didik, harus fokus terhadap materi pembelajaran yang disampaikan pendidik. Dan yang kelima, menguasai teknologi dasar. Penguasaan teknologi menjadi kunci utama bagi pembelajaran blended learning. Di antara skill dasar yang diharapkan sudah dikuasai antara lain seperti touch typing, web navigation, copy and pasting, penggunaan hyperlink, download, dan upload dokumen. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga adanya materi tadi dapat menambah wawasan teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.